Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Irene Karisma Sukandar melawan Gomes Barrera. Partai ini terjadi pada Piala Dunia Catur Wanita tahun 2023. Ini adalah pertandingan perdananya Irene Karisma Sukandar. Gomes Barrera merupakan wanita kelahiran Chile. Ia berkebangsaan Chile dan ia lahir pada tahun 2004. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Irene hitam, Gomes putih. Gomes memulai dengan pion E4, lalu Irene pion E5. Kuda putih ke F3 menyerang pion, lalu hitam melindungi pion di C6. Gajah terang putih keluar, pembukaan Itali. Lalu hitam mengembangkan kudanya ke F6. Kuda ini mengancam pion sehingga putih melindungi pion sentral dengan memajukan pion D ke D3. Hitam pion ke H6, lalu putih pion ke C3. Pion hitam D ke D6, lalu putih melakukan rokade pendek. Irene mengembangkan pionnya ke G5, memberi ruang terhadap gajahnya melakukan fianchetto. Lalu gajah gelap putih mengamankan diagonal rajanya dengan pergi ke E3. Gajah gelap hitam ke G7 fianchetto. Dan di posisi ini banyak terjadi di permainan profesional, mengembangkan kudanya pergi ke D2. Dan biasanya dengan langkah seperti itu putih akan kalah, sehingga Gomes memilih menteri pergi ke C2. Hitam menjawab, kuda mengancam gajah di A5. Gajah pergi ke B5 skak, sehingga hitam menutup dengan pion ke C6 sekaligus mengancam gajah. Lalu gajah pergi ke A4, diteruskan diancam oleh pion B, B5. Gerakan ini memaksa gajah pergi ke B3 dan itu dilakukan. Lalu hitam rokade pendek. Putih melanjutkan dengan menawarkan pertukaran pion dengan membawa pionnya ke C4. Irene tidak meresponnya. Ia memilih melindungi pion dengan pion ke A6. Putih mengembangkan kudanya pergi ke C3. Lalu Irene membawa gajah terangnya pergi ke G4, mengancam kuda di F3. Kuda menghindar pergi ke D2. Lalu pion hitam B4 mengancam kuda satunya. Kuda pergi ke D1, pion hitam C5. Petak A4 kini telah steril, sehingga putih membawa gajahnya kembali ke A4. Dijawab Irene, kuda bermanuver ke H5. Kuda ini berfungsi untuk memberi jalan terhadap pion F, bisa juga untuk menduduki petak F4 nantinya. Lalu putih mengusir gajah, pion F3, gajah ke E6, lalu putih pion ke G3, mengamankan petak F4 sehingga kuda hitam tidak berani mendudukinya. Menteri hitam kini ke C8, memposisikan agar segaris diagonal bersama gajah terangnya. Lalu gajah gelap putih pergi ke F2, memberi ruang terhadap kudanya di E3. Dan Irene, gajah terangnya meluncur ke H3, mengancam benteng di F1. Benar saja teman-teman, kuda putih bermanuver ke E3. Dan Irene tidak lantas memukul benteng di F1. Ia justru membawa kudanya melompat ke F6. Kuda ini untuk mengamankan petak D5 dari kuda putih yang mungkin nanti akan mendudukinya. Lalu akhirnya putih menggeser benteng ke E1. Lalu hitam kuda ke B2. Mungkin Irene ingin memperbaiki posisi kudanya, karena dari tadi terlihat bahwa kuda itu terlalu pasif di sayap menteri. Pion ke A3 kini dimainkan oleh putih.
menawarkan pertukaran, dan hitam tidak menerimanya. Ia justru menambah perlindungan terhadap pion B dengan pion A ke A5. Putih juga tidak mau mengawali pertukaran. Ia membawa kudanya melompat ke F1, lalu hitam pion H ke H5. Iren sudah memulai permainan agresifnya, teman-teman. Ini yang kita tunggu. Dengan majunya pion H tersebut menjadikan pion G tidak ada pengawalan. Lalu putih menggeser menterinya ke D2, mengincar pion di G5, sehingga Iren membawa gajahnya pergi ke H6, melindungi pion G5. Gajah ini secara tidak langsung mengarah ke menteri putih, sehingga tentunya putih takut di discover nantinya. Lalu menteri putih turun ke D1, kuda hitam ke D8, lalu akhirnya kuda putih berani menduduki petak D5. Sampai di posisi ini, apakah kalian sadar bahwa sedari tadi, sejak partai ini dimulai, belum ada pertukaran, pukulan, atau memakan perwira maupun pion. Dan kali ini Iren memulainya, kuda pukul kuda, lalu putih membalasnya menggunakan pion C, sehingga membuat lajur C semi terbuka. Tahukah kalian apa yang dilangkahkan oleh Iren saat ini? Ia membawa pionnya pergi ke F5, teman-teman. Wow. Jika putih memukul pion F itu, maka menteri hitam atau bentengnya akan membalasnya. Dan ini diseper aja, teman-teman, sehingga putih tidak berani memukulnya. Ia membawa kudanya pergi ke E3, menambah ancaman pada pion F5, sehingga pion hitam F maju sekali lagi, membalas mengancam kuda dan menawarkan pertukaran terhadap pion putih G3. Lagi-lagi jika penawaran pertukaran oleh hitam ini diambil oleh putih, maka bahaya akan segera datang. Sehingga putih tidak menerima penawaran pertukaran, ia membawa pergi kudanya pergi ke C4, mengancam pion hitam D6. Lalu menteri hitam melindungi pion C7 sekaligus bisa sewaktu-waktu bermanuver pergi ke lajur G yang sejajar dengan raja putih. Dan putih membawa bentengnya ke lajur semi terbuka C1. Pion hitam ke G4 menawarkan pertukaran lagi, lalu putih memukul pion di F4. Gajah gelap hitam membalas memukul pion di F4, teman-teman. Lalu putih menawarkan pertukaran gajah gelap dengan membawa gajahnya pergi ke E3. Simpel saja oleh Iren. Pion G memukul pion F3, lalu gajah gelap putih memukul gajah gelap hitam. Menteri Iren meluncur ke G7 skak. Sampai di sini putih memilih menyerah, mengaku kalah. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa variasi langkah untuk menyelamatkan raja putih, tetapi langkah-langkah itu terlalu mirip sehingga prosentase kesalahan akan menjadi semakin besar, teman-teman. Untuk itu putih lebih memilih mengakhiri permainan ini. Sebagai contoh, jika raja pergi ke F2, maka menteri hitam akan ke G2 skak, raja ke E3, lalu pion hitam E memukul gajah adalah skak mat. Atau langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh putih adalah membawa gajahnya pergi ke G3 menutup skak, pion hitam ke F2 skak benteng, satu-satunya jalan raja ke H1, pion H mengancam gajah, benteng putih bergeser ke G1, pion hitam memukul gajah, benteng putih membalasnya, pion promosi skak dipukul oleh menteri putih, dibalas dengan benteng hitam skak. Benteng putih memukul benteng hitam di F1, lalu menteri hitam memukul benteng, pion membalasnya, dan gajah terang putih memukul benteng di F1. Tentunya untuk menemukan langkah terbaik ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman.
sehingga Putih memilih untuk menyerah. Dan mungkin cukup sampai di sini saja teman-teman, karena sudah jelas perwira hitam jauh lebih unggul dibanding Putih. Ya walaupun kalau diteruskan masih sangat lama, tetapi ya sudahlah, sampai di sini saja. Selamat buat Mbak Iren Karisma Sukandar. Oke baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan sebarkan video dan channel ini ke teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan memberikan saran, kritik, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.